Halo, perkenalkan nama saya Baransurus Vigo. Saya dari UPJJ UT Pontianak. Untuk kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Public Speaking. Hari ini saya akan mempresentasikan komunikasi yang efektif pada staf digital untuk mencapai jiwa empatik, tanggap, dan solutif. Ya, saya akan mulai. Selamat sore teman-teman dan rekan staf yang saya banggakan. Puji syukur kita punya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat. Ya, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi kita juga berbicara tentang seni melayani. Topik hari ini adalah komunikasi yang efektif pada staf retail untuk menciptakan jiwa empatik, tanggap, dan solutif terhadap customer lebih mencapai kepuasan pelanggan. Ini adalah inti dari keberhasilan kita di era persaingan ketat ini. Produk yang bagus saya itu tidak cukup. Yang membedakan kita dari perusahaan lain adalah, atau brand lain, itu adalah pengalaman yang kita berikan, dan pengalaman itu lahir dari kualitas komunikasi dan empati kita. Ya, untuk pembahasan hari ini ada 3 topik yang bakal saya angkat, yaitu empatik, tanggap, dan solutif. Kita harus mengubah cara pola pikir kita. Kita ini bukan sekedar penjual, kita adalah konsultan pemecah masalah dan duta empati bagi customer kita. Yang pertama adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan customer. Jadi kita bisa merasakan yang customer mau, apa yang dia pengen, apa yang dia butuhkan, dengan cara yang pertama adalah mendengar aktif atau active listening. Lalu kita dengar dan kita tatap matanya, dan jangan pernah memotong pembicaraan customer. Dan kita bisa ulangi sebanyak sebanyak 3 kali, jangan lebih, karena kalau lebih nanti kesannya kita tidak mendengar gitu. Jadi buat apa kita aktif mendengarkan? Nah, kita dengerin, kita tatap matanya, kita rasakan apa yang dia pengen, apa yang dia mau, apa yang dia perlukan, dan kita tanya ulang untuk memastikan apa yang dia inginkan. Nah, jangan lupa kita perhatikan postur tubuh kita. Kita nggak boleh ya kayak lemah gini, malas. Nanti customer yang kita ya ini juga kayak ngapain nih orangnya gitu. Kita harus semangat tapi tetap sopan dengan postur tubuh yang tegap. Lalu kita berikan senyuman juga untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu. Karena senyuman adalah sambutan termurah yang sangat bernilai. Lalu lanjut yang ketiga, ini adalah solutif. Bukan soal prosedur semata, tapi solusi yang kreatif. Nah, seringkali masalah customer itu adalah kesempatan mereka ingin mendapat sesuatu yang bagus buat mereka, yang cocok buat mereka. Nah, sifat solutif ini adalah puncak dari komunikasi yang efektif. Customer itu tidak perlu tahu prosedur internal kita. Mereka tuh hanya butuh solusi atas masalah mereka. Ketika ada masalah, kita harus minimal tawarkan 2 solusi. Kalau bisa lebih 3, itu minimal 2, itu paling sedikit ya. Nah, ini akan memberikan rasa kendali kepada customer dan memberikan peluang agar kamu itu merasa puas gitu. Contoh ini pengalaman saya. Eh, Ibu atau Mbak, saya bawain 3 ukuran ya. Satunya size yang Mbak biasa pakai itu misal 38. Nah, saya bawain 2 size-nya itu di atas itu 39, di bawahnya 37. Nanti Mbak coba dulu deh eh, yang nyaman yang mana gitu. Nah, nanti saya juga bawain warna lain, misalnya ada warna coklat. Nah, siapa tahu Mbak juga suka gitu. Nah, biar bisa jadi pembanding nih, mana yang lebih bagus buat Mbak, nanti saya kasih nilai juga deh. Saya kasih pendapat saya juga gitu. Nah, ingat, komunikasi yang efektif adalah jembatan untuk menghubung komunikasi kebutuhan customer dengan solusi kita. Nah, jembatan ini kita harus bangun dengan dasar apa? Kejujuran, keramahan, dan pengetahuan yang baik. Jadi kita harus tahu nih produk produk knowledge kita, kita harus ramah, kita harus jujur. Nah, misalnya, nah tadi kan customer udah pakai nih misalnya, Mbak, yang 37 enak nggak? Oh enak Mas, misalnya gitu kan. Boleh coba yang ini nggak Mbak? Kirinya coklat, yang kanannya hitam gitu. Saya mau lihat.
terus kita perhatikan, nah kita jawab jujur. Misalnya ya, kayaknya yang warna hitam cocok deh mbak, karena warna hitam itu warnanya aman. Jadi mbak misalnya mau pakai dengan pakaian warna apapun itu juga masuk aman gitu. Kayak kalau menurut saya ya, ya ini pendapat jujur saya itu kayak cocoknya warna hitam kayak gitu. Demi menciptakan jiwa yang empatik, tanggap dan solutif itu bukan tugas saat training saat ini aja gitu. Tapi ini adalah tugas atau sesuatu yang kita biasakan menjadi budaya kerja kita setiap hari, karena setiap interaksi adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kesan yang positif dan mengubah seorang customer itu menjadi pelanggan yang setia dan loyal. Kenapa? Karena customer yang setia dan loyal itu nggak bakal pelit sama kita. Dia nggak bakal mikir keluar uangmu berapapun. Misalnya dia pengen beli tas itu dua, bahkan bisa lebih dari lima, itu pengalaman saya. Kenapa? Karena kan nggak perlu capek-capek gitu nawarin lagi ke customer yang baru, misalnya harus jelasin lagi karena harus mendapatkan hatinya lagi. Kalau customer itu udah nyaman sama kalian, dia itu bakal baik, nggak bakal pelit sama kalian. Nah, kita harus bertindak dengan sigap dan memberikan solusi yang baik, dan juga kita mendengarkan apa yang mereka mau. Nah, mari jadi kita jadikan store ini bukan tempat bertransaksi aja, tetapi tempat di mana setiap customer itu merasa nyaman, dihargai, dan dipahami. Ya, baik. Sekian dari saya. Eh, saya ingin teman-teman menjadikan semua ini jadi komitmen teman-teman semua. Mari kita wujudkan kepuasan pelanggan yang optimal mulai saat ini juga. Saya juga pengen kalian itu kayak kreatif juga sebulan. Gak mau dong kalian cuman gapok doang, kan pasti kalian pengen uang lebih, bisa nabung, bisa jajan. Nah, ya kita harus bisa berkomitmen pada diri kita sendiri, menanamkan apa yang kita pelajari selama ini, kita terapkan nanti kita di tempat kerja ya. Nah, baik, selamat sore, selamat bekerja, sehat selalu, dan salam sukses. Terima kasih.